Arminianisme ini adalah versi yang lebih lunak dari ajaran Pelagian. Pelagian ini sudah dicap bidat oleh gereja karena salah memahami Tuhan. Tuhan dianggap tidak berbagian di dalam manusia, sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan lepas dari Tuhan. Ini lain dengan yang diberitakan oleh kitab suci. Arminian tidak sekeras Pelagian, tapi Arminian masih memberikan unsur bahwa manusia itu mempunyai kebebasan memilih tanpa ada Tuhan ikut di dalamnya. Tapi orang yang Calvinis, mereka percaya bahwa Tuhan terlibat di dalam pilihan manusia, bahkan terlibat bukan di dalam cara yang sifatnya itu cuma membujuk manusia, terlibat di dalam kedaulatan dan ketetapan kekal. Nah, kenapa Calvinisme begitu dingin mengatakan segala sesuatu sudah ditetapkan di dalam ketetapan kekalnya Tuhan? Ini bukan dingin, tetapi ini memberikan pengertian bahwa tidak ada apapun yang terjadi di dalam dunia yang di luar dari ketetapan Tuhan. Nah, tapi di dalam Tuhan menyatakan kedaulatannya, selalu ada tempat untuk pergumulan, untuk kebebasan manusia menyatakan diri, namun kebebasan ini tidak lepas dari Tuhan yang menentukan. Maka Calvinisme mengambil jalan yang lebih sulit karena memang Alkitab mengajarkan demikian, yang bersifat paradoks. Di satu sisi Tuhan menetapkan segala sesuatu, di sisi lain manusia punya kebebasan, tanggung jawab, dan juga harus memilih dengan adil, dengan benar, dengan bijak. Nah, dua ini harus dipadukan. Bisa pelajari sejarah Canons of Dort. Ini pertentangan antara Calvinisme dan Arminian yang pertama. Nah, orang-orang Calvinis mengatakan, loh, waktu orang Arminian bilang, kami nggak setuju kalau manusia tidak bebas. Orang Calvinis bilang, kami juga percaya manusia bebas. Orang Arminian bilang, kami nggak setuju kalau manusia tidak bertanggung jawab. Orang Calvinis bilang, kami juga nggak setuju kalau begitu. Orang Arminian mengatakan, kami tidak setuju kalau manusia tidak bisa memilih berdasarkan hatinya dan berdasarkan keputusannya sendiri. Orang Calvinis mengatakan, kami juga nggak setuju, kami juga percaya manusia bisa memilih berdasarkan keputusannya sendiri. Tapi orang Calvinis mengatakan itu baru satu aspek. Ada aspek lain namanya kedaulatan Tuhan yang meskipun misterius, tapi diajarkan oleh Alkitab. Nah, maka orang-orang Calvinis memberikan dukungan ayat-ayat dan pengertian kitab suci yang menyatakan bahwa seluruh pengertian dari orang Arminian tentang kebebasan kehendak, tentang tanggung jawab manusia itu diterima oleh Calvinis. Tapi pengertian tentang Tuhan yang berdaulat ini nggak diterima oleh orang Arminian. Itu sebabnya Belanda akhirnya memutuskan bahwa Calvinisme menjadi ajaran yang resmi yang mempengaruhi gereja-gereja Belanda, dan orang-orang Arminian dan akhirnya dua kelompok ini menyebar kemana-mana.